Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana wa subhanal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah kita bisa masuk ke dalam subuh ini, bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menikmati hidup dan lebih nikmat lagi adalah kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan itu dalam fitratil Islam, dalam fitrah keislaman. Kenapa ini merupakan suatu yang sangat penting? Karena ini menentukan nasib kita ke depan di dunia dan akhirat. Ketika kita berada di luar fitrah Islam, berarti kita ada di luar kebenaran, berarti kita ada di dalam kerugian. Ya, sebagaimana Allah SWT dalam beberapa ayat mengatakan bahwasanya kita semua, seperti dalam surat Al-Asr dikatakan bahwa semua manusia itu lafi husrin, ya, ada di dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itu adalah fitrah, kan, sebagaimana dalam surat Ar-Rum bahwa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Di mana ketika seorang ada di dalam agama, maka sesungguhnya agama itu adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Maka di dalam surat Al-Asr tadi dikatakan bahwa manusia semua dalam kerugian kecuali orang beriman. Kenapa orang beriman tidak rugi? Karena dia ada dalam fitrahnya. Makanya adalah ketika kita di sini ya masih diberikan kenikmatan keimanan kepada Allah SWT, maka sesungguhnya kita ada dalam kenikmatan yang sangat besar. Kita berada dalam fitrah, dan ketika kita ada dalam fitrah, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan hidup, ya, yang hakiki. Ketika dulu itu tidak ada kebaikan, bahkan semua amal perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia tetapi tidak ada keimanan, maka sesungguhnya perbuatan itu akan hancur. Perbuatan itu tidak ada apa-apanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita, tadabbur kita di dalam surat Al-Baqarah, ya. Masih dengan kaitan dengan dengan Bani Israel. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian yang dimana di sini Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu ini kepada kaum Bani Israel yang ada di Madinah saat itu, ya. Menceritakan, mengingatkan kembali tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kenapa mesti diingatkan kembali? Karena sesungguhnya kisah yang terjadi kepada kaum Bani Israel itu diakui oleh Bani Israel sendiri, adalah bagian daripada kehidupan mereka. Sehingga di sini Nabi Muhammad melalui wahyu Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ini mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat. Ya, harapannya mereka bersama-sama beriman. Bahwa bahkan di ayat sebelumnya, ya, Allah SWT berfirman bahwa sesungguhnya mereka diharapkan yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad, ya, lebih utama. Kenapa? Karena mereka telah bahwa tentang Nabi Muhammad dan keislaman ini telah disebutkan di dalam kitab Taurat, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa.
Nah, di ayat ini, yaitu kita akan masuk ke dalam ayat ke-58 dan 59 ya. Kalau kemarin kita tentang ayat 657 ya. Ketika mereka Allah SWT berikan nikmat ya, dengan diberikannya kepada mereka wadhallalna 'alaikumul ghamama ya, itu ya. Allah SWT kan berikan perlindungan berupa nikmat di mana mereka diberikan payung ya, awan sebagai payung mereka, sebagai yang menaungi mereka dari terik matahari. Kemudian Allah berikan kepada mereka manna wassalwa, ya, nikmat makanan ya. Jadi manna wassalwa itu ada berupa minuman dan makanan ya. Ya, jadi minumannya madu, kemudian ada yang bahkan lebih ini dari madu ya bentuknya itu. Menyegarkan lah gitu kan, dan itu diberikan oleh Allah SWT tiap hari, jadi tiap pagi untuk ini mereka Allah SWT tuh, dari sela-sela pohon-pohon itu disalurkan ataupun dialiri dengan cairan yang menyejukkan gitu, cairan yang menyegarkan, nutrisi ya kan, madu, kemudian ada seperti madu lah, kemudian madu, kemudian ada juga yang meriwayatkan bahwa cairan itu seperti susu ya. Kemudian di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya tidak hanya cairan, ternyata ada yang lainnya gitu bentuknya itu, yaitu makanan semacam jamur gitu kan, jamur yang tumbuh dari tanah yang mereka santap atau mereka petik untuk mereka jadikan makanan di hari itu, dan itu udah jatah gitu kan buat mereka. Kemudian salwa ya, manna wassalwa. Nah, salwa itu semacam burung puyuh gitu kan, burung puyuh yang datang tuh, jadi mereka tinggal ngambil aja gitu kan. Jadi kalau mereka gak mau dibiarkan, kalau mau diambil. Nah, ini kenikmatan kepada mereka. Wa dzallalnakumul ghamama wa anzalnakum manna wassalwa. Nah, kemudian di ayat 60 ini atau 58 ya, kita ke 58 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ya, itu ayat 58-nya. Wa idh qulna dan tatkala ya, dan ingatlah tatkala Allah SWT berfirman ataupun memerintahkan kepada kalian, wa idh qulna udkhulul baba sujada, masuklah kalian ke negeri wadkhulu hadhil qaryah ya, wa idh qulna udkhulu hadhil qaryah, dan tatkala kami perintahkan, katakan ya, udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke negeri ini. Ya. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ya, dan hendaklah atau makanlah dari di tempat itu ya. Udkhulul baba fakulu minha, dan makan gitu. Jadi dan masuklah ke negeri batu, maka makanlah dengan haitsu syi'tum. Nah, ini sebagaimana di Allah persilahkan kepada Nabi Adam dulu ya, haitsu syi'tum. Jadi haitsu itu sekehendak kalian. Jadi haitsu menunjukkan tempat. Jadi mangga di mana saja gitu kan. Dengan haitsu syi'tum itu kehendak. Jadi tempatnya yang mana, barang yang bagaimana gitu kan. Kemudian syi'tum sekehendak kalian gitu. Silahkan pilih sekehendak kalian. Jadi ini Allah SWT perintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki tanah suci gitu kan. Hadhil qaryah itu nanti kita bahas. Jadi haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba. Jadi makanlah
dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Wadkhulul baba sujada. Masuklah ya melalui pintu gerbangnya ini. Jadi pintu ya, karena pintunya itu bukan disebut pintu gerbang, tapi lebih kepada pintu yang kecil gitu. Jadi masuklah melalui pintu sujada ya, dengan posisi sujud atau ruku ya gitu, sujada. Waqulu, dan katakanlah hittoh. Nah ini. Jadi kata Allah SWT, qulu hittatun. Ya. Jadi masuk dengan keadaan sujud, qulu hittatun, dan katakanlah hittoh. Naghfir lakum khotoyakum. Ya, kami akan ampuni segala dosa-dosa kalian, atau akan kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami kelak akan menambah pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 57 ini salah satu yang Allah tunjukkan dari nikmat Allah yang berikan kepada mereka, itu ketika mereka masuk atau diperintahkan untuk masuk ke Al-Qaryah. Nah, jadi Ibnu Katsir mengatakan di sini bahwa ayat ini yaqulu ta'ala la iman lahum, ya. La iman lahum ala nuqulihim anil jihadi wa dukhulihimul ardal muqaddasah allati lama qadamu min biladi Misr. Ya, gitu. Jadi ini adalah Allah SWT mengingatkan terhadap kejadian ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Al-Qaryah, negeri ini, gitu kan. Nah, di sini la iman, ya, Allah Subhanahu wa taala mencela, ya. Di sini katakan Ibnu Katsir bahwa sini la iman, ya. Jadi Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini adalah celaan Allah Subhanahu wa taala ala nukulihim. Kenapa mereka dicela? Karena mereka sebenarnya ketika diperintahkan untuk masuk ke dalam hadhil qaryah, negeri ini, ya, kejadiannya adalah mereka menolak. Itu. Jadi nukulihim ala nukulihim anil jihadi wa duhulimul ardal muqaddasah. Jadi ini adalah celaan mengingatkan terhadap perbuatan tercela mereka ketika mereka menolak untuk masuk ke dalam al-ardul muqaddasah. Ya. Dengan menolak jihad, kenapa? Karena ketika mereka diperintahkan untuk masuk itu mereka merasa gentar karena ada tantangan di dalamnya, itu ada ada penduduk negeri yang gagah berani, yang secara fisik mereka lebih besar dan secara kekuatan mereka lebih kuat. Jadi Bani Israel waktu itu menolak untuk masuk. Ya. Nanti di ayat lain dikatakan bahwasanya mereka nggak mau masuk tuh, nggak mau masuk, bahkan mereka memerintahkan gitu kan, bahkan mereka membiarkan atau memerintahkan kepada pemimpin mereka untuk masuk. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Jadi bahkan mereka itu kepada Nabi Musa ataupun kepada di sini adalah dalam konteks apakah saat itu masih dengan Nabi Musa atau dengan Yusha bin Nun, ya. Ada beberapa riwayat, tapi ini lebih kepada ada beberapa tadi kondisi apakah waktu itu Nabi Musa masih ada ataupun sudah tiada. Ini ketika Allah SWT perintahkan mereka untuk masuk ke negeri ini, nah, negeri ini itu Ardul Muqaddasah ini, ada yang mengatakan, banyak riwayat itu yang meriwayatkan yang dimaksud dengan Al-Qaryah di sini adalah Baitul Maqdis yang ada sekarang di Yerusalem, itu, ya, Gunung Zion, ya. Makanya disebut dengan Suhyuni, Zionis, ya. Bahasanya Sion,
Jadi Zionis, makanya ada bahasa Zionis, nah, itu dari kata di situ. Nah ini Korea di sini waktu itu Allah perintahkan mereka untuk masuk ke Yerusalem. Gitu. Ini pendapat yang banyak dikutip oleh beberapa ulama, ya. Jadi masuk ke dalam. Nah kalau Ibnu Katsir lebih lebih ya sama gitu, Ibnu Katsir lebih cenderung kepada bahwa yang dimaksud Al-Qaryah di sini adalah Baitul Maqdis. Jadi sebenarnya posisi Baitul Maqdis bukan dijanjikan tetapi diperintahkan untuk masuk. Cuma mereka menolak. Makanya ayat ini diingatkan ketika mereka diperintahkan. Padahal di ayat dikatakan bahwa wadkhulul baba suja'a. Jadi mereka tuh diperintahkan kesannya dan di sana itu ada makanan-makanan gitu kan. Kesejahteraan lah gitu kan. Diinikan dengan kesejahteraan. Ya. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Sebagaimana di dalam ayat yang lainnya ketika membahas Nabi Adam di surga yang lalu, ya pembahasan yang beberapa bulan yang lalu, di situ Allah SWT sama, haitsu syi'tum ragadan. Jadi ada aspek wilayah yang mana disiapkan semuanya, kemudian barangnya, kemudian kehendak ya, sekehendaknya dan kenikmatannya. Min haitsu syi'tum ragadan. Tapi mereka menolak. Kenapa? Karena mereka menolak untuk jihad. Harus berperang melawan penduduk yang dikatakan di situ Amalik, ya, diriwayatkan penduduk Amalik atau Kanaan, ya, itu turunan ini. Jadi mereka ada tantangan mereka untuk jihad. Tetapi mereka menolak. Ya, sehingga dengan penolakan mereka itu Allah bukan kutuk, ya, artinya yang akhirnya mereka nanti tersesat di Gunung Tur, ya, yang disebut dengan Yatihuna fil ard, Gunung Tih itu tadi. Jadi kejadian kenapa mereka tersesat karena menolak masuk ke dalam ke Baitul Maqdis, menolak masuk ke dalam ini. Jadi sebenarnya ketika dengan Nabi Musa mereka tuh tidak sempat ataupun tidak sempat masuk gitu kan. Bahkan Nabi Musa sendiri kemarin kita singgung sedikit, tidak di makam meninggalnya itu tidak di Baitul Maqdis, ya, di tanah yang diperintahkan untuk masuk Kanaan, tetapi di luar itu. Riwayat yang kuat adalah di mana Nabi Musa itu dimakamkan ketika posisi Bani Israil itu yatihuna fil ard, ya, ketika mereka ada di Gunung Tursina. Gitu. Walaupun ada riwayat bahwa makam Nabi Musa itu ada di Jordan ketika akan memasuki Al-Ardul Muqaddasah. Kalau di sisi posisi itu kan Al-Ardul Yerusalem itu kan berbatasan, ya, bukan berbatasan, artinya dekat ke Yordania. Maka sekarang ada yang mengklaim Nabi Musa itu wafat di Yordania. Ya. Tapi yang lebih kuatnya itu banyaknya bahwa Nabi Musa itu wafat di Gunung Tursina, jadi gak sempat masuk ke wilayah Syam. Tapi mereka yang kata loyatihuna fil ard, mereka berputar-putar di wilayah gunung. Al-Ardus ini adalah Gunung Tursina. Jadi wilayah Mesir. Kalau sekarang masuk ke masih wilayah Mesir. Nah ini. Jadi amaru biduhulil ardal muqaddasah allati hiya mirasulahum ala abihim Ibrahim. Jadi di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Al-Ardul Muqaddasah allati hiya mirasulahum an abihim Israil. Jadi ini adalah warisan yang diwariskan buat mereka, ya, dari bapak dan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Yakub, yaitu Israil. Ya. Nah, kemudian mereka menolak tadi untuk masuk. Nah, sebagian lagi pendapat bahwa yang dimaksud di sini Al-Qaryah di sini adalah Jericho, Ariha. Jericho masih di wilayah pendudukan Israel, ya, Palestina saat ini. Jericho gitu. Tetapi ini pendapatnya
kalau analisis menurut Kasir itu agak jauh. Kenapa? Karena jalur jalan Exodus ataupun khurujnya Bani Israel itu ya lebih dekat, lebih mengarah ke Baitul Maqdis, tidak ke Jericho, tidak ke Ariha ya kalau bahasa Arabnya. Nah, dan juga mengatakan Al-Qaryah di sini Mesir itu sendiri gitu kan. Nah, ini terminologi lebih jauh lagi gitu kan. Kan mereka keluar dari Mesir, kenapa mesti diperintahkan masuk Mesir lagi? Jadi lebih kuat yang bahwa mereka diperintahkan untuk Baitul Maqdis. Ini yang dijadikan oleh Zionis ya untuk menjadikan daerah Palestina ini sebagai tanah warisan mereka gitu kan. Jadi kan mereka tuh kan sebelum kalau kita baca dari kajian sejarah mereka kenapa sekarang menjajah Palestina itu sebenarnya karena mereka kan terkatung-katung, ditolak sana sini oleh dunia kan gitu kan. Di zaman Romawi juga mereka diwakar gitu kan, ditolak di wilayah Jerman gitu kan. Itu bukan waktu Perang Dunia Kedua. Jauh sebelumnya itu oleh kerajaan Jerman sama, mereka ditolak. Justru yang kalau kita lihat sebelumnya itu mereka dilindungi oleh Kekaisaran Utsmani, Turki Utsmani. Iya, ada yang mereka itu makanya sekarang tuh ada ini ya. Jadi kita sedikit coba untuk ini kan kenapa. Nah ini mereka menduduki Israel sekarang tanah Palestina itu karena tadi kondisi ini. Jadi ketika ditolak di sana kemarin, yang nerima justru negara Muslim, Kekaisaran Utsman. Ada yang di wilayah Armenia. Jadi bukan Armenia tapi sekarang Turki. Nah, dekat itu antara Armenia dan Turki. Di situ mereka dikumpulkan orang-orang Yahudi. Jadi ketika mereka tolak oleh Turki Utsmani ditahan. Sok di sini aja. Kemudian di wilayah Albania, tapi jarang dimunculkan di TV sekarang. Jadi Albania itu ketika mereka dikeluarkan ataupun dikejar-kejar ataupun diusir dari beberapa negara ataupun beberapa wilayah di Eropa, maka Albania lah yang nerima mereka. Dan Albania itu kan negara Muslim, mayoritas Muslim, banyak Muslim, dan dulu di bawah kekuasaan Turki Utsmani, Albania itu. Mereka menerima orang-orang Yahudi itu dengan keramahan mereka gitu kan. Jadi ada satu tradisi ataupun satu adat yang sudah kebiasaan mereka tuh, mereka orangnya membantu melindungi orang gitu. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang kesulitan, di sini kasih minum atau apa gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Makanya sekarang di Albania juga rame. Kenapa? Karena pemerintahannya ataupun orang Yahudi itu ada wilayah yang dulu konservasi hutan, nah sekarang dijadikan wilayah wisata yang konon katanya itu adalah pemiliknya orang Israel dan mantunya Donald Trump. Nah sehingga sekarang tuh rame menolak itu, bahkan sekarang aset-aset Yahudi atau aset-aset Israel yang ada di Albania itu dihancurin kemarin kalau dia gitu. Kenapa marah? Kalian itu dulu kita bantu gitu kan, sekarang ngambil kan gitu. Di Albania itu rame. Makanya ketika kemarin sebelum Piala Dunia kan ada pertandingan expedition. Nah itu kan di situ main dari Israel melawan Albania. Nah itu udah disorakin aja tuh. Bahkan ketika gol Israel ke itu tuh gestur pencetak gol itu ini kan membungkam, itu marah tuh warga Albania itu. Jadi sampai oleh pemain Albania itu diingetin gitu kan. Jangan begitu gitu kan. Hanya penonton sampai ngelempar-lempar pemain Israel. Nah, seperti itu. Jadi mereka tuh ketika itu dilindungi. Bahkan sejak itu mereka minta sebenarnya untuk melalui kerajaan Turki untuk masuk ke Israel. Ke Palestina saat ini. Tapi oleh Turki Utsmani ditahan-tahan. Jangan, udah kamu di sini aja gitu kan.
jadi dilindungi, jangan ke sana gitu kan. Tetapi mereka maksa, akhirnya di belakang itu mereka bikin skenario-skenario, termasuk nantinya minta bantuan Inggris untuk karena waktu itu di wilayah Palestina itu di bawah kekuasaan Inggris. Ya. Karena kan jadi negara-negara Eropa, kerajaan Eropa itu Inggris termasuk adalah bagaimana mereka memecah belah kekuasaan Turki Utsmani yang membawahi seluruh negara-negara Muslim saat ini. Tapi memecah-mecah gitu kan, memprovokasi tentang banyak hal termasuk ide nasionalis, ya nation, negara, konsep negara. Jadi dipecah-pecah, makanya ada Jordania, ada Syria, ada Arab Saudi, segala macam. Termasuk Palestina. Nah ini di bawah, akhirnya mereka dengan negosiasi dan kepada Raja Inggris memaksa Raja Inggris untuk, nah akhirnya diminta ketika oleh mereka itu diberikan pilihan-pilihan, enggak, nah Palestina itu bukan pilihan yang diinginkan. Ada 3 negara ya, kalau sekarang 3 wilayah, antara di Amerika kemudian di Afrika dan di yang kalau nggak salah di ya 3 wilayah lah gitu kan, ada 3 wilayah dan Palestina tidak masuk ke dalam wilayah itu. Tapi mereka nggak mau, kemudian mereka mencari-cari sendiri dan salah satu yang kenapa mereka jatuh ke Palestina karena mereka bisa lebih bisa lebih mengklaim dengan cuplikan sejarah ini bahwa mereka dulu pernah diperintahkan untuk masuk ke sana, sehingga jadilah Palestina sebagai pilihan dan masuklah mereka ke sana gitu kan, dengan dibonceng ataupun dengan dibawa oleh Inggris ke sana yang awalnya damai tapi akhirnya mereka mencaplok gitu. Gitu. Nah itu jadi sebenarnya keberadaan Israel itu begitu. Dulu Inggris, sekarang minta bantuan ditopang oleh Amerika kan gitu ya. Ya seperti itu. Nah, sebenarnya mereka tuh tadi ya diperintahkan masuk ke sana, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu hadhil qaryah. Ya, masuklah ke dalam negeri ini. Jadi kalau sekarang mereka mengklaim, lah dulu aja mereka kalian nolak gitu ya. Kenapa sekarang jadi mengklaim? Jadi ini ya, udkhulu hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ya wa qulu wadkhulul baba sujada. Ini Allah SWT perintahkan mereka untuk masuk ya ke dalam negeri ini melalui satu pintu. Nah, pintu di sini adalah pintu kecil ya. Tidak ini artinya satu pintu, wadkhulul baba sujada. Masuklah kalian melalui pintu ini dengan sujud. Ya, sujada. Nah, arti sujud di sini adalah bentuk ya syukur mereka, ya, syukron lillah gitu kan. Jadi bentuk sujud itu adalah dimana ketika masuk itu nanti kalian sujud gitu kan, ruku kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk dan patuh kepada Allah SWT karena yang berikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Wadkhulul baba sujada. Ya. Nah kemudian waqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, dan katakanlah hittatun. Nah, jadi hittatun itu adalah bentuk permintaan ampunan. Hittatun naghfir lakum. Katakanlah hittah naghfir lakum khotoyakum. Kami akan mengampuni khotoyakum, segala kesalahan kalian gitu kan. Segala kesalahan kalian. Karena kita ketahui bahwasanya Bani Israel ya sebelum masuk ke sana diperintahkan masuk itu kan banyak kesalahan-kesalahan. Ya dari mulai ketika diselamatkan oleh Nabi Musa dari Fir'aun, mereka setelah menyeberang itu ya, kemudian masuk ke Tur Sinai itu mereka menyembah sapi kan itu kan. Kemudian mereka banyak nanya gitu kan kepada Nabi Musa,
Kemudian banyak kesalahan-kesalahan yang di situ apa namanya mereka melakukan kesalahan, termasuk yang paling fatal adalah mereka melakukan kemusyrikan sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk saling bunuh gitu kan. Nah, kemudian di antara mereka juga adalah seperti hanya kejadian eh, dilarang untuk mencari ikan ya makanan di hari Sabtu. Itu juga mereka langgar gitu kan. Sampai mereka dikutuk jadi kera ya dan babi. Seperti itu. Babi ya jadi. Nah, jadi Allah SWT mengatakan masuk ke sana dan ketika masuklah melalui pintu ini bab, kemudian masuklah dengan sujada ya, dengan sujud ya, bentuk syukran lillah kalau dalam ayat tafsirnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakanlah hitotun nagfir lakum khotoyakum. Katakanlah hitto ya. Jadi hitto itu semacam istighfar lah gitu kan. Pengakuan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah ampunan. Dan memang inilah etikanya gitu kan. Ketika diberikan kemenangan, maka sesungguhnya adalah kemenangan itu dari Allah SWT, sehingga diperintahkan untuk ruku dan sujud serta mengucapkan istighfar. Ini sama ya ketika kalau kita lihat ke dalam surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian apabila datang pada kalian pertolongan Allah serta kemenangan, ya, kemudian kalian melihat manusia masuk ke dalam masuk ke dalam agama ini afwaja ya dengan berbondong-bondong, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir gitu kan. Jaga kalian bertasbih kepada Allah SWT dan istighfar kan gitu ya. Jadi sebenarnya ya korelasinya artinya sama. Jadi ini dulu Allah SWT perintahkan kepada Bani Israel ketika masuk Korea itu harus sujada, ruku sujud kepada Allah SWT dan ucapkan hittatun ya, permohonan ampunan kepada Allah SWT. Jadi kalau dalam surat Al-Fatih itu kan wastaghfir ya, berikan istighfar. Dan ini juga sama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Futuh Mekah ya. Rasulullah SAW itu di riwayat mengatakan bahwa ketika masuk ke dalam Futuh Mekah, dikutip juga oleh Ibnu Katsir ya riwayat ini. Jadi ketika Rasulullah SAW memasuki Futuh Mekah ya, ketika kejadian Futuh Mekah itu sampai membungkukkan badan ya, sampai jenggotnya itu menyentuh pundak unta. Nah, saking membungkukannya gitu kan. Jadi ini kalau kita lihat dengan ayat Bani Israil sama gitu. Jadi wadhulul baba sujada kan gitu ya di dalam Al-Baqarah ini. Nah, kalau kita dicoba dilihat di ayat-ayat lain terkait dengan kejadian ini, nah, ketika Nabi Muhammad sama gitu kan. Ketika mendapatkan kemenangan, maka di situ ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya, serta permohonan ampun. Nah, di sini ya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka ya. Jadi ketika mereka diberikan kemenangan ya, itu ini ya yang mungkin apakah watak atau bagaimana ya, karena setiap kali diperintahkan Allah SWT mereka senantiasa ayawai gitu kan ya, nanti pembangkangan, kemudian bentuk at-ta'annud ya, ngulur-ngulur untuk melaksanakan gitu kan, bahkan melakukan perbuatan perbuatan untuk taatnya itu. Jadi di sini mereka ketika diperintahkan hittatun nagfir lakum ya,
atau ketika udkhul baba sujada, maka ini apa coba yang dilakukan? Jadi diperintahkan untuk masuk, kemudian diperintahkan untuk masuknya itu dalam keadaan sujud, maka yang dilakukan mereka apa? Ya, mereka sebaliknya. Kan kalau rukuk dan sujud apa? Muka yang didulukan kan? Muka. Tapi yang terjadi kumaha? Mereka, naudzubillah, mundur. Jadi nemongan bujur ala astatihim. Jadi mereka tuh bukannya sujud malah mereka. Jadi kalau di dalam riwayat dikatakan dari beberapa perawi itu mereka bentuknya itu bukan kan sujud begini kan, malah mereka menggerakkan bujur Jadi pernah di grup. Jadi si posisi kalau sujud menghadap ini sebaliknya. Bujur diri kan jadi ngabujuran. Gitu. Jadi apa ya? Ini bentuk olok-olok gitu kan. Bentuk olok-olok yang ditujukan kepada mereka bukannya sujud malah ngabujuran ke Allah SWT. Jadi masuknya itu bukan dalam keadaan sujud gini, tetapi malah ngabujuran gitu. Gitu. Jadi luar biasa ya. Bagaimana Allah SWT telah memberikan kenikmatan kepada mereka yang luar biasa. Mereka ketika zaman Nabi Musa diperintahkan untuk masuk ke sana nolak, kemudian disesatkan, kemudian ketika mereka tersesat, Allah SWT masih memberikan kenikmatan dengan diberikannya mana wasal, kemudian di wadallalna alaihimul ghamama, ya diberikan kepada mereka perlindungan dari awan, yang awannya itu bukan awan seperti biasa gitu kan, awan sangat putih yang menyejukkan gitu kan. Nah, kemudian ketika mereka diberikan kekuatan kemenangan ya kepada mereka, malah mereka ketika diperintahkan harusnya sujud malah mendahulukan pantat mereka gitu kan untuk ini. Ada juga riwayat mengatakan bahwasanya mereka tuh tidak sujud, malah mengambil tanah dari. Dan ketika masuk juga ya ada riwayat mengatakan, dan juga ada hadis ya mengatakan bahwasanya ketika mereka masuk ke dalam itu Allah Subhanahu wa taala waqad hawasat ya, lahumus syams ya, jadi waqad hubisat lahumus syamsu ya, yauma idin qalilan hatta amkanal fatrah. Jadi saking bagaimana Allah SWT kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala waktu itu ya menahan sekejap matahari. Jadi matahari diam gitu, tidak bergerak. Ini luar biasa. Jadi waqad khabusat lahumus syamsu yauma idin qalilan hatta ya. Jadi hatta amkanal fath. Jadi saat itu matahari ditahan sekejap oleh Allah SWT supaya Bani Israil bisa menyelesaikan penaklukan. Gitu. Jadi ini satu-satunya kejadian. Makanya di sini dalam satu hadis dikatakan Rasulullah SAW, ini hadis sahih ya, bahwa inna syamsa lam tubhas ala basharin illa liyusa bin nun. Bahwasanya matahari ya tidak pernah ditahan ya untuk siapa saja ya. Wa inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Sesungguhnya matahari tidak akan ditahan untuk manusia kecuali untuk Yusa bin Nun. Jadi kalau lihat dari hadis ini berarti kejadian Bani Israil bisa masuk ke dalam Ardul Muqaddasah itu adalah saat dipimpin oleh Yusa bin Nun. Berarti setelah Nabi Musa. Ya. Karena tadi ketika zaman Nabi Musa mereka menolak dan yatihuna fil ardi, mereka dikutuk berputar-putar di
muka bumi ataupun di Gunung Tursina sampai Nabi wafat. Ya. Jadi Nabi Musa wafat itu ketika dalam keadaan mereka ada di Gunung Tursina. Jadi kata hadis di sini ya ketika masuk itu bahwasanya matahari ditahan ya untuk apa? Supaya mereka menyelesaikan penaklukan ataupun bisa masuk ke dalam Ardul Muqaddas. Jadi itu. Ini apa namanya Allah SWT sampai detik-detik ya, sampai di masa-masa mereka masuk juga Allah SWT berikan bantuan pada mereka. Ini nah mereka disuruh mereka tuh hitoh ya. Jadi mereka diminta untuk masuk dalam keadaan sujud, kemudian mereka diminta untuk mengatakan hitoh nagfir lakum khotoyakum. Jadi mereka dipintakan untuk mengucapkan hittotun nagfir lakum khotoyakum. Jadi ini apa namanya berdasarkan keterangan-keterangan ya. Jadi sujada tadi lah, sujada yang dimaksud sujada itu adalah rukaan ya, mereka dalam keadaan ruku. Jadi masuk ke dalam negeri itu dalam keadaan ruku ya. Jadi rukaan itu bentuk jama dari roki ya, jadi orang yang ruku. Jadi roka yarka'u ya, rukuan ya. Nah ini. Tapi bahkan mereka itu masuk ya pada hulumin kibali astatihim. Jadi di satu riwayat mengatakan bahwasanya mereka itu min kibali astatihim. Jadi mereka masuk melalui atau dengan menghadapkan dari sisi bokongnya gitu kan. Jadi astat ya, daripada istun artinya itu bokong. Jadi zamannya astat. Gitu. Ini mereka gitu. Jadi kalau dalam riwayat Hasan Basri mengatakan bahwasanya mereka itu umiru ayasjudu ala wujuhihim hala duhulihim. Jadi mereka diperintahkan untuk masuk dengan keadaan sujud ya. Jadi ala wujuhihim ya. Jadi melalui ataupun dari arah muka mereka ya. Diperintahkan untuk masuk dengan mengedepankan ruku dan sujud dengan mengedepankan muka mereka. Tapi yang dilakukan adalah malah sebaliknya. Mereka mengedepankan pantat mereka. Segitu. Jadi ini adalah apa namanya Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya dan Qatadah Stadohak yang dimaksud al-bab di sini adalah di Ilya. Ya. Kalau sekarang itu masuk dari pintu Ilya Baitul Maqdis. Jadi itu nggak tahu di mana ini. Nah kemudian ini juga mengatakan riwayat mereka mengatakan bahwasanya mereka tuh masuk dengan yang halusnya mengangkat menundukkan kepala malah ngangkat ya. Jadi pokoknya mah ada perbuatan yang menyalahi gitu. Jadi satu riwayat mengatakan mereka bahkan nonggongan gitu kan bari nemongkeun bukan ya kayak mundur gitu nggak. Kayak nama kan jadi lamun di ngelelewe batur nih sok nemongkeun bujur kan. Nah kalau aduh mereka tuh ketika diperintah sujud malah ngangkat kepala gitu kan. Kemudian ngambil satu biji simpen di rambut gitu kan. Harusnya kan sujud ke tanah. Cuma ngambil tehnya disimpan di sini. Ngelecehin gitu. Jadi ini jadi bentuk pelecehan. Nah ini bentuk pelecehan itu. Jadi satu riwayat mengatakan mereka malah mendahulukan bokongnya gitu beri lewe gitu kan. Nah, juga yang mengatakan malah mereka mengangkat kepala, kemudian bentuk tadi istighfarnya tehnya gitu kan, sujud dan hitotun malah ngambil ke sini. Jadi hitoh, jadi itu ini. Jadi mereka
Jadi dari kata hito mereka juga dirubah dengan kata-kata yang lain yang artinya tadi hitotun yang harusnya tadi artinya minta ampunan, malah ini apa namanya, menghilangkan. Jadi simpan, jadi apa apa jadi harusnya kan itu menghilangkan dosa, jadi istighfar. Jadi itu. Jadi malah mereka sebaliknya gitu kan ini. Jadi eh, kalau Ikrimah lain lagi. Jadi mana hitotun itu artinya adalah la ilaha illallah. Kalau Ikrimah, Imam Ikrimah ya. Jadi hitotun adalah la ilaha illallah. Jadi kalau menurut Ikrimah ini, dan ucapkanlah la ilaha illallah ya. Ya. Ya kalau artinya ini semuanya sebenarnya nggak beda. Artinya kalau cuma bentuk-bentuknya itu ada yang mengatakan hitotun itu istighfar. Ada yang mengatakan hitotun itu kalau ikrim itu adalah artinya la ilaha illallah. Artinya dikembalikan kepada Allah SWT. Ya. Jadi itu. Kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa hitotun adalah pengakuan dosa, ya sama tadi istighfar. Ada kalau Qadar mengatakan bahwa yang disebut hitotun adalah sama menghapus dosa ya. Uhtut anna khotoyana. Ya, berikan ataupun hapuskan dosa dari kami. Gitu. Nah, juga yang mengatakan banyak dari beberapa riwayat mengatakan bahwasanya hito itu lebih kepada bagaimana kan disuruh untuk ruku dan sujud, maka di situ sambil mengatakan istighfar kepada Allah SWT itu yang lebih banyak diinikan. Ya, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Jadi nagfir lakum khotoyakum, dan jadi kalian kalau melakukan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa sekalian. Nagfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin, dan Allah akan tambahkan kebaikan ya kepada kebaikan, melipat gandakan pahala buat mereka gitu kan. Jadi ini adalah perintah pada ini. Jadi pabadalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzina qila lahum. Di ayat selanjutnya Allah SWT menjelaskan bahwasanya mereka merubah perkataan yang harusnya dikatakan oleh mereka. Jadi yang tadi hittatun nagfir lakum malah diganti. Ya. Jadi ini adalah pelecehan-pelecehan yang sangat intinya adalah bahwasanya Bani Israel ya, dengan diperlihatkannya ataupun dengan diberikannya nikmat yang banyak serta diperlihatkannya kekuasaan Allah SWT, dari mulai dipecahnya laut, kemudian dilindunginya dengan awan, datangnya makanan yang tinggal ngambil gitu kan, tinggal makan, kemudian diampuni dosa setelah mereka kena petir ya, kemudian dan banyak hal yang Allah berikan kepada mereka, tapi itu tidak membuat mereka patuh. Gitu. Iya, ketika itu bukan, malah mereka melecehkan. Ini ini juga mungkin pelajaran buat kita ya, bahwasanya jangan sekali-kali lelewe agama. Gitu. Jadi karena kadang-kadang kita suka terjebak ya, baik itu dalam bentuk perbuatan, perilaku, gestur gitu kan, atau perkataan. Jadi tadi kan Bani Israil disuruh hittatun, kemudian diganti dengan yang lain. Suruh melakukan gerakan ini malah melakukan yang lain. Gitu. Jadi ini adalah suatu nggak boleh pelecehan gitu kan, pelecehan terhadap perintah Allah SWT. Jadi kita juga sama, jangan sampai terjebak seperti itu, pelecehan terhadap agama. Gitu. Kadang kan suka dipelintirkan perkataan ataupun ayat Al-Quran gitu kan. Gitu. Jadi tadi ya yang matahari saja gitu kan suruh berhenti sejenak gitu kan. Ya, matahari saja suruh berhenti sejenak untuk membantu mereka supaya kepanasan gitu kan. Supaya mereka bisa melancarkan penaklukan dengan sebaik-baik gitu. Jadi dan itu
ada dalam hadis Nabi SAW tadi ya, bahwasanya matahari pernah dihentikan gitu kan untuk Yusa bin Nun. Nah ini mudah-mudahan ini kita dijauhkan daripada sifat-sifat seperti halnya yang dilakukan oleh Bani Israel saat itu, menolak untuk melaksanakan perintah Allah SWT, dan kita senantiasa taat. Ya. Demikian, walau alam soal. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.